Ketua Dewan Penasehat Kadin, Anindya Bakri menilai Indonesia bisa berkontribusi besar dalam dekarbonisasi atau pengurangan emisi karbon dalam industri. Hal tersebut dikemukakan oleh Anindya Bakri dalam Net Zero Summit 2022 yang berlangsung hari ini di Nusa Dua, Bali. Anindya menjelaskan Indonesia bisa berkontribusi besar dalam mendukung dekarbonisasi atau tercatat 60 perusahaan pemirsa saat ini di Indonesia telah bergabung dengan Net Zero Hub. Ditargetkan pada tahun 2060 atau mungkin bisa jadi lebih cepat, Indonesia dapat mewujudkan net zero emission. Lalu bagaimana situasi terkini dari persiapan jelang KTT G20? Kami akan mengajak Anda bergabung bersama dengan Agita Malika yang saat ini berada di Nusa Dua, Bali. Agita. Ya, selamat sore Andromeda, Tisa dan juga pemirsa. Saat ini memang masih terus berlangsung serangkaian kegiatan ataupun agenda G20 tentunya hingga menjelang puncak acara yaitu konferensi tingkat tinggi yang akan berlangsung pada tanggal 15 hingga 16 November 2022. Namun untuk kegiatan hari ini yang hari ini merupakan pelaksanaan dari Net Zero Summit ini sudah selesai digelar. Jika mereview sedikit Andro dan juga pemirsa, Net Zero Summit ataupun B20 Investment Forum ini adalah salah satu rangkaian acara G20 yang masuk ke dalam acara Business 20 ataupun B20 yang sebagaimana diketahui ini merupakan forum dialog resmi para negara anggota G20 bersama dengan komunitas bisnis global. Nah, di dalam acara Net Zero Summit tadi juga sudah menghadirkan sejumlah pembicara yang kemudian berbicara secara spesifik bagaimana kemudian mendukung dekarbonisasi ataupun net zero emission ataupun emisi nol karbon. Salah satunya juga hadir Ketua Dewan Pembina Kadin yaitu Anindya Novian Bakri yang juga tadi sudah mengemukakan bagaimana pentingnya dekarbonisasi dan bagaimana untuk mendukung industri yang tentunya mengupayakan dekarbonisasi. Tadi Anindya Novian Bakri juga mengatakan bahwa Indonesia ini tentunya bisa menjadi pemain besar. Bahkan ia secara spesifik mengatakan Indonesia ini bisa menjadi the next Saudi Arabia khususnya untuk di dekarbonisasi. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Anindya Novian Bakri. Ini bukan hanya berpartisipasi atau berkontribusi, tapi bisa menjadi ya pemain besar ya yang berkontribusi global. Jadi saya tadi bercanda, tapi serius. Saya bilang Indonesia itu negara 3 giga. Giga yang pertama, kalau tidak salah hitung 85 juta gigaton. Ya, untuk bisa carbon dioxide capture. Yang kedua bisa sampai kira-kira 7.000 gigawatt hour berkontribusi paling tidak membantu untuk nikel sulfatnya. Dan yang ketiga ya untuk ini renewable energy setengah gigawatt atau 500 megawatt itu possible banget dengan solar, dengan hydro, dengan juga wind, angin. Jadi Indonesia ini kalau dibilang bisa menjadi Saudi Arabia-nya dekarbonisasi itu nggak main-main. Dan ini akan membuat opportunity yang besar sekali, bukan saja buat perusahaan besar, tapi juga pemain-pemain yang berinovasi, karena ekosistemnya sangat besar. Ya kan, kayak misalnya satu aja mengenai elektrifikasi. Kita bukan hanya bicara mengenai electric vehicle-nya atau kendaraan listriknya, tapi buat chargernya dan segala macam itu kan dibutuhkan tempat-tempat yang misalnya bisa menjadi suatu inovasi sendiri. Dan bisa ada aplikasi dan lain-lain. Belum lagi tadi mengenai carbon capture. Nah, ya, inilah kemudian yang juga direspon oleh pemerintah Indonesia, salah satunya adalah oleh Kepala BKPM yaitu Bahlil Lahadalia yang kemudian mengungkapkan salah satu komitmen pemerintah Indonesia selaku regulator adalah dengan melarang segala ekspor EBT ataupun energi baru terbarukan ke negara manapun. Kemudian juga kita ketahui pada hari ini ada sebanyak 20 kerjasama ataupun 20 MOU yang kemudian sudah ditandatangani antara Indonesia dan juga sejumlah perusahaan global. Sementara demikian, Andro dan Tisa, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Agita Malika atas laporan Anda.